memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, boleh satu orang pimpin doanya dulu, bisa? Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Lisa. Hari ini temannya ada yang tidak hadir? Ada semua, Ibu. Ada semua ini? Ya, Bu. Oke, bagus ya. Lengkap semuanya. Oke, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Garis terhadap Kedudukan garis terhadap lingkaran. Sudah ada yang baca bukunya sebelumnya? Sudah ada? belum. Sementara kalau di pertemuan kemarin, minggu kemarin kita pelajari tentang apa kemarin? Minggu lalu. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Apa saja yang kita pelajari di kedudukan titik terhadap lingkaran? Ada yang masih ingat? Persamaan lingkaran, Ibu. Persamaan lingkaran ada yang pusat di mana? 0,0. 0,0. Kemudian A, B. Setelah itu Persamaan umum. apa lagi kita pelajari? Persamaan lingkaran. Kalau pusatnya di 0,0 ada yang masih ingat? Masih. Ya. Ya, Ibu. Persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kalau yang A, B, siapa yang masih ingat A, B? Pusatnya A, B, Kolbi? X kurang X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke. Kemudian persamaan umum lingkaran. Saya, Bu. Ya, bagaimana, Ali? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Bagus. Berarti semuanya masih ingat ya tentang persamaan umum lingkaran. Nah, jadi kita kan mau pelajari tentang selanjutnya kita mau pelajari tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sebelum masuk ke pembelajaran itu, apa sih manfaatnya kita belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran? Di sini ada yang pernah bercita-cita mau menjadi seorang pilot? Ada? Oh, bagus sekali. Kebetulan kalau kamu mau jadi seorang pilot, penting sekali kamu mempelajari tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Karena kan kalau mau mengemudikan pesawat itu di sini ada radarnya. Radarnya itu berbentuk lingkaran. Seorang pilot itu dia harus jeli mengetahui kalau misalnya seandainya suatu pesawat itu nanti dia lewat dari radar, maka hilang dari radar, tidak bisa dia lanjut perjalanannya. Pesawatnya hilang itu. Ya, jadi lintasan pesawat itu nanti membentuk suatu garis lurus. Nah, jadi kalau kalian tahu kedudukannya garis ini terhadap lingkaran, maka pilot ini jadi mengetahui apakah masih pesawat ini di dalam radar atau tidak. Jadi sudah ada bayangan ya pembelajaran kita hari ini nanti tentang apa? Adapun tujuannya kita belajar pada hari ini, siapa yang mau bisa bacakan di atas tujuan? Bu. Oke, Bu Spira, gimana? Tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, siswa dapat menganalisis kedudukan garis terhadap lingkaran. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah terkait kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, baik. Jadi setelah kalian belajar hari ini diharapkan kalian dapat menganalisis kedudukan garis terhadap lingkaran dan juga dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, supaya kita belajarnya lebih semangat lagi, sebelum itu kita melakukan ice breaking dulu. Biar lebih semangat, yang silakan berdiri. Kita nyanyikan dulu. Saya izin dulu. Oke, semuanya. Kita
penyebutannya sama dulu deh. Ada yang sama. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kalian ini di daerah mana semua sebenarnya? Ada yang daerah mana? Puja daerah mana? Oh, Pantai Barat. Kalau di sana biasanya kalau kelereng ini penyebutannya bagaimana? Iya, biasa kelereng, tapi biasa juga ada yang bilang goli. Goli. Oke, kalau di daerah lain ada yang berbeda lagi penyebutannya? Sama goli. Goli juga. Oke, kalau di daerah asalnya ibu itu biasanya disebut dengan permainan guli, hampir mirip guli. Ada juga yang sebut apa kalau di daerah yang lain? Kalau Sulawesi Barat itu kalau kelerengnya namanya goli, tapi kalau permainannya namanya tahu. Oh, taruh. Ada juga yang menyebutnya taruh. Berarti berbeda-beda ya di tiap daerah. Tapi kalian sebenarnya permainan ini sama cara bermainnya, ya kan? Oke. Kita lanjut nonton videonya. Kita makan lagi video. Setelah membuat arena bermain, pemain dari Bakari jumlah kelerengnya akan disimpan di dalam arena tersebut. Masing-masing dari kami memutuskan untuk 3 kelereng agar jumlahnya menjadi banyak dan lebih seru. Sebelum memulai permainan, kita buat dulu garis start mulai. Lalu masing-masing memacu melempar kelereng mendekati arena lingkaran tadi. Pemain dengan kelereng yang paling dekat dengan lingkaran mendapat giliran pertama. Pemain kemudian mengambil kelereng yang berada di dalam lingkaran untuk mengeluarkannya. Kelereng yang keluar dari lingkaran menjadi milik kita. Pemain hanya diberikan giliran satu kali setiap lingkaran. Sudah selesai menonton videonya. Tadi videonya tentang apa? Bermain kelereng. Oke, bermain kelereng. Jadi sekarang ada suatu permasalahan tentang permainan kelereng. Siapa yang bisa bacakan masalahnya? Rati? Oke, silakan Rati. Permainan kelereng adalah salah satu permainan tradisional yang hampir ada di sebuah daerah. Sekarang, Doni, Nani, dan Baim sedang bermain permainan tradisional tersebut. Nani menggambar lingkaran sederhana dengan jari-jari 40 cm sebagai arena permainan. Kemudian, masing-masing dari mereka menyimpan 3 buah kelereng di dalam lingkaran tersebut. Nah, oke. Dari masalah yang mungkin sudah ditampilkan ini, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Doni, Andi, dan Baim bermain kelereng ibu. Bermain kelereng. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ada lingkaran di sana, jari-jarinya 40 cm. Oh, lingkarannya dengan jari-jari 40 40 cm. Kemudian yang lain? Ada lagi? Ada koordinat-koordinatnya. Ada koordinat-koordinatnya? Ya itu. Oke, koordinatnya itu kan dia dari mana ke mana? Ke Andi. Kalau Andi dia dari 45,15 ke 0,60 ibu. Kemudian apa yang ditanyakan? Dari permasalahan itu apa yang ditanya? Ada yang tahu apa yang ditanyakan? Manakah di antara Doni, Andi, dan Baim yang bisa membidik kelerengnya mengenai kelereng yang ada pada lingkaran? Jadi untuk mengetahui mana kelereng yang mengenai kelereng yang ada dalam lingkaran, kita gunakan konsep apa? Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, tapi untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan membentuk suatu kelompok. Kita selesaikan masalahnya berdasarkan kelompok. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan di ujung sana kelompok 3. Oke, silakan datang kelompoknya. Saya kelompok 2 dan langsung ibu sudah Saya Oke, sudah? Nah, oke. Nah, ini ada KPD. Silakan dibaca dulu. Oke, makasih Bu. Ini ya. Oke, ini KPD-nya silakan dibaca dulu masalahnya. Kemudian kalau perhatikan dulu ini KPD kita. Nah, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, ini di dalam KPD kan terdapat 3 masalah. Jadi silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya, atau bisa juga kalian bagi tugas siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian nanti kalian satukan pemikiran kalian.
kalian saling berdiskusi di situ. Dan apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang bingung bisa langsung tanyakan ke ibu. Oke, ngerti? Paham? Oke, sudah dibaca LKPD-nya semua? Nah, di situ kalau di situ kan kalian harus menyelesaikan permasalahan. Silakan kalian diskusikan, kemudian bisa juga kalian temukan berbagai informasi dari berbagai sumber, bisa dari YouTube, TikTok, internet, bisa juga dari buku, atau bisa juga kalian scan QR code yang ada di layar. Di situ terdapat link video pembelajaran, kemudian ada juga link bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan hasil dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam LKPD. Oke, silakan. Lagi dengan saya. Mana nanti? Kalian bawa ini rekomendasi. Ini adalah koefisien dari TNI, bagaimana cara menentukan diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan D. Ya, rumusnya seperti ini. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4. C ini diperoleh dari bentuk. Jadi di kelompok ini bagaimana ada masalah? Tidak ada Bu. Oh, sudah paham? Sudah paham soalnya. Nah, jadi kita menyelesaikan permasalahan ini kalian bagaimana caranya? Pertama mencari persamaan garis lintasannya, terus kita tentukan Ibu Ya, gimana ada masalah? ini tambah ini Kenapa? Di bagian mananya? ini kenapa begini? Oke, jadi pertama kalian sudah identifikasi masalahnya ini tentang apa? Pemain saya tadi Bermain kelereng, kalian sudah tahu apa yang pertanyaan? ini Sudah ketemu? yang dari 3 ini yang mana? Baru? Oke, jadi apa yang ditanyakan dari soal sudah ketemu? Ini apa Entah? ini Coba dibaca. yang Andi yang dari mana Andi Doni sama Bail dan ketiganya itu yang masuk dalam lingkaran yang dalam lingkaran itu. Pertama-tama kalian sudah buat dulu lintasannya. Kalau Andi dari titik mana ke mana, bagaimana caranya membuat lintasan garis lurusnya? Bagaimana persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus. Ada yang masih ingat? Y sama dengan Y sama dengan X sama C. Nah dari kan nanti kalian dapatkan persamaan garis lurusnya masing-masing. Kemudian nanti itu ada substitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini kira-kira. Oke, jadi dari ketiga kelompok apakah sudah ada yang selesai masalahnya? Belum selesai semua? Belum selesai. Kalau kelompok ini sudah sampai mana? masih banyak ini. Masih banyak, yang lain juga masih banyak. Nah, tapi berhubung ini waktunya kita sudah mau selesai, sudah berakhir. Jadi bagaimana kalau diskusinya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya? Oke Bu. Pertemuan selanjutnya juga selain diskusi kita akan lanjutkan juga dengan presentasi. Di mana presentasi ini nanti kalian buat hasil presentasinya dengan sekreatif mungkin. Bisa pakai PPT, infografis, bisa juga dibuatkan video, mind mapping. Pokoknya untuk konsep presentasinya nanti kita gunakan konsep gallery walking. Ada yang sudah pernah dengar gallery walking bagaimana? Belum. Nah, jadi setiap kelompok ini nanti kalian akan buat stand pameran untuk menyajikan hasil karyanya kalian terkait hasil diskusinya kalian tentang masalah yang ada di LKPD ini. Jadi setiap kelompok kan kalian ada 4 atau 3 orang. Jadi dibagi 2. Nanti ada yang 1 atau 2 orang ikut jaga di stand untuk menjelaskan ke kelompok yang berkunjung, sementara sisanya berkunjung ke kelompok lain untuk melihat hasil kerjanya kelompok lain. Nanti kalian juga bisa mengomentari di hasil kerjanya kelompok lain itu apakah sudah sesuai dengan hasilnya kalian atau belum. Begitu ya? Ada yang ini masih bingung dengan konsep presentasinya? Tidak Semuanya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.